Di dalam kitab mereka Ustaz, ada ayat bunyinya begini. Ulangan 6 ayat 4. Dalam bahasa Ibraninya tuh Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya, ada kata Ehad. Ahad. Kan kita tiap hari juga mungkin baca Ustaz ya. Kul huwallahu ahad, gitu Ya. kan. Ada ahad bahasa Arab, ada ehad bahasa Ibrani. Hmm. Sama. Hmm. Artinya sama. Tuhan itu Esa atau Maha Esa. Hmm. Ketika saya bukain lagi, ada di surat Bilangan pasal 23 ayat 19 dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Kan sama dengan lam yalid wa lam yulad. Dalam yakun. Iya kan? Nanti ada lagi di Keluaran 9 ayat 14. Hafiz. Dikatakan Hafiz. tidak ada sesuatu Hafiz Bible. apapun yang serupa dengan aku di bumi. Iya, Nah, dalam Quran laisa kamislihi kan sama. syai'un. Kan sama juga dengan walam yakulahu kufuwan ahad. Laisa Ya, kamislihi Ustaz? syai'un. Nanti ada lagi misalnya di surat 1 Raja-Raja 8 ayat 27 misalnya. Dikatakan langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Iya. Langit yang mengatasi segala langit berarti kan langitnya banyak. Tidak dapat memuat Tuhan berarti kan Tuhannya juga maha besar. Iya, iya, iya. Berarti kan sama dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Iya. Islam kita juga mengenal 7 langit begitu. Ya kayak gitu-gitu saat bikin mereka, oh iya ya, kok bisa sama ya gitu ternyata begitu. Dan mereka nggak tahu di dalam kitab mereka ada ayat-ayat seperti itu. Oke. Nah, nanti ada lagi Hosea 11 ayat 9. Tuhan itu bukan manusia. Ada lagi nanti di Ayub 9:32. Tuhan itu bukan manusia. Ada lagi nanti di Ayub 37:16. Tuhan itu maha tahu. Ada lagi di Maleakhi 3 ayat 6. Tuhan itu tidak berubah. Nah, saya tinggal tanya. Ini gimana ceritanya? Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang maha besar, Iya. Tuhan yang maha tahu, Iya. Tuhan yang tidak berubah. Kok bisa jadi Yesus gitu sama? Udah pada terdiam kalau udah begitu. Biasanya udah pada terdiam. Nah, biasanya kalau orang yang sudah pernah ikut pendidikan baru mereka bisa jawab dengan muter-muter gitu. Oh, karena Tuhan begitu sayang sama manusia sehingga dia rela menurunkan mengambil rupa manusia jadi manusia gitu kan. Supaya apa? Supaya manusia selamat dari dosa dan sebagainya gitu lah. Oh, jadi manusia yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib buat nebus dosa manusia itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus sama gitu. Oke. Nah, mikir lagi. Oh iya ya, Paulus ya, bukan Yesus ya gitu. Karena nggak ada Yesus bicara begitu, ya kan? Udah mulai mikir. Berarti saya tanya, loh, berarti kamu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Aduh. Cara matiin logikanya keren banget. Nah, itu kan konsep ketuhanannya, Ustaz. Iya. Nanti kalau konsep keselamatannya ada lagi. Banyak yang sama dengan Quran, Ustaz. Misal konsep Ternyata di dalam kitab mereka, Ustaz, ngopi dulu ya. Ya, iya dong, mantap. Mana kopinya, Ustaz? Ada Kopinya di Ustaz situ, mana? bentar lagi. Wih, kopinya mantap. Ya, Nanti kopi pahit, Ustaz. saya kirimin kopi pahit yang enak, mantap. Hidup udah pahit, minumnya kopi pahit lagi. Bukan, karena hidup antum udah manis, jadi cari yang Oh, udah pahit-pahit. manis. Iya. Nah, konsep keselamatannya juga ternyata mirip sekali dengan Islam. Di dalam kitab mereka, khususnya yang Perjanjian Lama, itu ada ayat begini, Ustaz. Ulangan 24 ayat 16. Seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Ya. Nanti diulang lagi di Yehezkiel 18 ayat 20-21. Sama, yang berdosa itu yang mati. Seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya, seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Orang fasik, disebutnya gitu, Ustaz. Orang fasik yang bertobat, yang melakukan ketetapan Allah, melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup.
Kan sama. Iya, iya, iya. Nah, ada lagi nanti ayat yang mungkin kalau Ustadz dengar ya, Ustadz pasti langsung ingat amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Wih. Ya. Iya. Ada ayat begini Ustadz di Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Hmm. Judulnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Hmm. Kalimatnya basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Hmm. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan. Hmm. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, 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 ya. Itu amar ma'ruf nahi mungkar atau bukan, Ustaz? Betul, betul. Ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terus ada ayat begini, baiklah, marilah kita berperkara, tulisannya firman Tuhan gitu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Ya. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Oh, dahsyat banget yang nonton 1000. Habis saya bacain ayat itu, Ustaz, saya cuma nanya begini doang. Kalau ada ayat begini, ini perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat nembus dosa orang? Iya. Logika sederhana. Hah? Iya. Enggak. Lah kalau enggak, kenapa kamu percaya Yesus mati buat kamu? Saya bilang gitu. Terus kenapa salibnya kemana-mana ya? Iya ya. Simple. Sebenarnya banyak sekali yang sama dengan Islam, Ustaz. Terus kalau kita baca lagi, Oke. apa namanya, ayat-ayat yang dianggap perkataan Yesus ya, Ustaz ya. Yesus bilangnya begini, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Tulisannya gitu, Ustaz. Siapa tuh? Ya, dianggapnya seperti anak kecil itu polos gitu lah. Oh. Ya kan? Jadi Yesus ditanya siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga oleh murid-muridnya. Nah itu di Matius 18 nih. Terus di ayat 3-nya Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Tulisannya gitu, Ustaz ya. Ya. Dan saya tanya sama orang-orang begitu begini. Ini kan Yesus ngomong begini kan sebelum disalib nih, saya bilang gitu kan. Iya. Kalau ada orang dengar Yesus ngomong begitu, terus dia bertobat, terus besokannya dia mati, Yesusnya belum disalib, orang yang mati itu kira-kira masuk surga, masuk neraka? Iya. Statusnya apa? Dengan rumus bertobat masuk surga. Ya. Nah, orang mau jawab masuk neraka kan nggak mungkin, Ustaz. Iya. Ya kan? Pasti dia akan bilang masuk surga. Nah, kalau masuk surga, Yesusnya belum disalib. Berarti Yesus perlu disalib nggak buat orang yang mati itu? Insya Allah. Khusus disalib buat dia. Nyelamat. Iya, ya. Kan Yesusnya belum disalib, tapi ada orang bertobat, mati, masuk surga. Berarti Yesus perlu nggak sebenarnya disalib? Kan nggak perlu sebenarnya gitu, Ustaz. Nah, Kacau nih, kacau. loh, berarti kan sebenarnya ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia itu ajaran belakangan gitu. Ya kan? Dari situ aja biasanya mereka udah terbuka, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, dengan catatan Ya. kita bisa membedakan mana yang disebut dengan firman Allah di dalam Bible, mana yang sabda Yesus, mana yang perkataan Paulus. Ketika kita bisa membedakan dengan akal waras, orang bisa tahu, oh ini ternyata ajaran Paulus beda dengan ajaran Yesus. Ya Allah. Kalau